Sebagai garda terdepan perlindungan negara dan untuk pembelian senjata memang selalu menjadi polemik karena terkesan sangat mahal dibandingkan dengan dana kesehatan misalnya. Padahal dana yang menelan triliunan rupiah itu jelas-jelas untuk sesuatu yang bisa melindungi negara dari serangan negara lain yang berniat menghancurkan negara kita. Tetap saja pro dan kontra selalu terjadi. Selain faktor pemutahiran senjata, lalu ada sektor darat, laut, udara. Itulah yang harus kita jaga seutuhnya. So, pasti itu akan menelan dana yang sangat besar. Kali ini, apakah The Pro TV akan membahas senjata atau peralatan alutsista apa saja yang dimiliki negara kita? Yang pertama tentu Indonesia memiliki tentara angkatan darat. Tentu saja tidak pernah ketinggalan untuk mendapatkan alutsista terbarunya untuk digunakan setidaknya untuk TNI Angkatan Darat ini memiliki 3 senjata. Untuk menyerang dan bertahan, Angkatan Darat memiliki meriam Caesar 155. Meriam yang dibeli dari Prancis ini kisaran harganya 54 miliar rupiah. Setidaknya saat ini Indonesia memiliki 37 meriam Caesar 155. Jadi untuk senjata ini saja Indonesia menghabiskan lebih dari 2 triliun rupiah. Sebagai alutsista pendukung untuk Angkatan Darat, meriam Caesar ini mempunyai kemampuan yang luar biasa, seperti jarak tembak mencapai 40 km. Kecepatan menembaknya pun 6 peluru per menit. Hingga pengoperasian segala medan seperti hutan, pantai maupun perkotaan bisa dilibas habis oleh meriam Caesar 155 ini. Selanjutnya sebagai teman dari meriam Caesar tadi, Angkatan Darat juga memiliki senjata terbaru berjenis meriam bernama meriam GSM-109 buatan Belgia yang bertipe Safe Track Propulsion dengan jangkauan tembak sejauh 16 km. Meriam GSM-109 ini adalah meriam yang disiapkan untuk pertempuran jarak dekat. Selanjutnya adalah MLRS Astros 2 MKM LMU. Senjata ini dibeli dari negara Brazil. Merupakan mobil peluncur roket canggih yang memiliki kemampuan menakjubkan seperti kecepatan peluru 32 roket hanya dengan 6 detik. Dengan jarak luncur roket sejauh 300 km. Alutsista ini dianggap peluncur roket tercanggih yang dimiliki Indonesia dan sangat cocok untuk negara kepulauan seperti negara kita. Dan untuk jenis mobil peluncur roket ini, Indonesia setidaknya memiliki 63 unit, meskipun Indonesia harus merogoh kocek sebesar 3,8 miliar rupiah untuk mendatangkan peluncur Astros. Sekarang kita pindah kepada alutsista yang baru didatangkan untuk memperkuat TNI Angkatan Darat, yaitu NASAMS. Bagi kalian yang mengikuti konflik Israel dan Palestina, alutsista ini mirip dan berfungsi sama seperti Iron Dome, yaitu untuk menghancurkan misil musuh di langit. Meskipun jarak tembak NASAMS ini hanya sejauh 30 km, berbeda dari Iron Dome yang bisa mencapai 100 km. Tapi, sebagai alat satu-satunya penghalau rudal yang dimiliki Indonesia, setidaknya NASAMS ini sudah memiliki sedikit rasa aman. Berbicara tentang peralatan tempur Angkatan Darat, rasanya belum lengkap jika kendaraan tempur satu ini tidak disebut atau dimiliki Indonesia, yaitu tank, yang memiliki alutsista ikonik dari Angkatan Darat. Tapi, untuk tank Indonesia tidak berfokus menambah atau membeli dari luar negeri, tetapi berfokus pada tank karya anak bangsa, yaitu tank Harimau, yang diproduksi PT Pindad. Bahkan, untuk menunjukkan keseriusan tersebut, PT Pindad menggandeng perusahaan dari Amerika Serikat dalam memutakhirkan tank Harimau. Tentu saja ini adalah kabar gembira bagi kita semua. Karena siapa tahu tank karya anak bangsa ini bisa menyaingi tank luar negeri seperti M1 Abrams milik Amerika. Dari Angkatan Darat, kita beralih untuk Angkatan Laut. Untuk Angkatan Laut sendiri, alutsista terbaru dimiliki Indonesia pada sektor ini juga memiliki berbagai macam. Dan hebatnya lagi,
pada alutsista Angkatan Laut adalah murni karya anak bangsa. Alutsista pertama datang dari kapal selam di mana Indonesia memiliki kapal selam terbaru, yaitu KRI Alugora 405. Kapal selam yang baru diresmikan pada tahun 2019 ini merupakan kapal selam karya anak bangsa yang dibuat di Surabaya, tepatnya di dermaga PT PAL Indonesia, atas kerjasama pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan. Secara spesifik, KRI Alugora 405 memiliki panjang 61,3 meter dengan kecepatan mencapai 11 knot atau setara dengan 20 km per jam. Dari segi kemampuan menjelajah, kapal selam ini bisa menjelajah di dalam laut selama 50 hari dengan membawa 40 awak kapal. Untuk persenjataannya sendiri, KRI Alugora 405 dilengkapi dengan torpedo Black Shark dan bisa mengejar target sejauh 50 km. Jadi, dari segi jelajah, KRI Alugora ini cukup mumpuni. Selanjutnya, selain kapal selam, alutsista terbaru untuk Angkatan Laut berjenis landing ship tank yaitu KRI Teluk Yutefa 522 yang menghabiskan dana sebesar 160 miliar rupiah. Alutsista yang diresmikan pada tahun 2021 ini merupakan sebagai mesin pengangkut peralatan militer seperti tank, kendaraan perang, transporter hingga helikopter. Sebagai negara kepulauan, jenis landing ship tank ini merupakan peralatan utama untuk melakukan perlindungan diri. Untuk bertugas, KRI Teluk Yutefa 522 ini dilengkapi dengan berbagai senjata, mulai dari meriam Bofors kaliber 40, Cannon PSU kaliber 20 mm, hingga senapan mesin berat kaliber 12,7 mm. Setelah Angkatan Laut, kita bergeser kepada Angkatan Perang untuk Angkatan Udara. Karena di dunia peperangan modern, sektor yang satu ini memegang peran kunci dalam kemenangan sebuah perang. Jadi, wajar saja Angkatan Udara mempunyai titik spesial dalam langkah modernisasi alutsista pemerintah Indonesia. Untuk perlengkapan keamanan udara Indonesia berfokus pada pesawat-pesawat jet modern seperti pesawat jet tempur Dassault Rafale. Dalam memodernisasi keamanan udara Indonesia, berencana membeli jet tempur Rafale sebanyak 36 jet tempur. Jet tempur Dassault Rafale ini dari Prancis, tidak main-main. Harga satu pesawat jet tempur Dassault Rafale ini mencapai 1,3 triliun rupiah. Yang membuat nilai belanja untuk alutsista membengkak hingga 46,8 triliun rupiah hanya untuk jet Rafale. Terdengar sangat mahal, tetapi untuk jet tempur Rafale ini mempunyai spesifik yang sangat mencengangkan, mulai dari kecepatan yang mencapai 2.390 km per jam hingga mempunyai radius tempur lebih dari 1.800 km. Dari segi persenjataan, jet Rafale ini dilengkapi persenjataan seperti Ciat 30 mm, 791 Cannon yang merupakan senjata mesin tingkat tinggi untuk pertarungan udara. Selain itu, persenjataan Rafale juga dilengkapi dengan berbagai misil seperti MBDA Meteor serta misil udara ke darat JBU-1252. Selain jet tempur Rafale, Indonesia juga mempunyai jet tempur lainnya yaitu jet tempur F-15IX milik Amerika Serikat. Dalam kerjasamanya, Menteri Pertahanan memboyong 15 jet tempur F-15IX dengan harga 1,6 triliun rupiah per unit. Jadi, Indonesia sudah menghabiskan setara dengan 24 triliun rupiah untuk jet tempur F-15IX tersebut. Secara spesifik, jet tempur F-15IX ini adalah salah satu yang terbaik dan tercepat karena F-15IX bisa menembus kecepatan lebih dari 3.000 km per jam. Dari segi persenjataan, F-15IX ini dilengkapi dengan peluncur misil untuk menaklukkan lawan yang di darat maupun di udara. Canggihnya misil dari F-15IX ini bisa mengunci target dan sasaran hanya berdasarkan penggunaan radar. Jadi,
Si pilot tidak perlu memutar jet tempur untuk membidik musuh, akan tetapi melalui radar sudah bisa mengunci dan mengejar jet musuh. Selain alutsista terbaru, Tentara Negara Republik Indonesia juga memiliki perangkat tempur lainnya. Pesawat tempur KF-21. Pesawat jenis ini berasal dari Korea Selatan. Sebagai bagian dari kerjasama tersebut, Indonesia memesan 50 unit pesawat tempur canggih ini. Pesawat tempur TNI Angkatan Udara ini dilengkapi dengan rudal udara ke udara, meteor yang menggunakan radar aktif dan dirancang untuk memberikan kemampuan menargetkan dan meluncurkan serangan dari jarak jauh terhadap target bergerak. KF-21 Boramai juga dilengkapi dengan senjata APM-161 kaliber 20 yang merupakan senjata otomatis dengan tingkat tembakan yang tinggi. Pesawat tempur Hawk 209. Hawk 209 telah mengisi kekuatan TNI AU mulai tahun 2019. Hawk 209 adalah produk dari Inggris yang dikembangkan oleh BAE System. Pesawat jenis ini adalah multi-roles yang bisa bertempur di udara dan di darat. Karena klasifikasi pesawat ini adalah masuk ke dalam pesawat ringan. Saat ini Indonesia sudah mempunyai jenis Hawk sebanyak 22 unit. Pesawat tempur IMB 134. Pesawat ini termasuk ke dalam pesawat latih yang berjenis Tucano dan pesawat tempur ini khusus untuk misi pengintaian. Dan pesawat ini menggunakan mesin Whitney Canada turbo propeller yang memungkinkan untuk manuver yang sangat tinggi. Pesawat tempur Mirage 2005. Untuk jenis Mirage, Indonesia memiliki 12 unit dan pesawat ini diproduksi dari Prancis. Pesawat tempur Sukhoi atau Su-30. Sukhoi atau Su-30 sudah menjaga wilayah kita mulai tahun 1996 sebanyak 11 unit. Pesawat tempur ini dalam hal kemampuan dapat dibandingkan dengan pesawat Amerika Serikat seperti F-A-8E, Super Hornet, dan F-15E Strike Eagle. Inilah beberapa informasi yang bisa dikupas untuk alutsista negara kita tercinta. Indonesia adalah negara besar, jadi sepatutnya wilayah tercinta ini dilindungi dan dijaga dari negara yang berniat merebut walaupun hanya sejengkal.